Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pembahasan kita berikutnya bab tentang sunnah salat, hal-hal yang disunnahkan dalam salat. Jadi tidak wajib, ya, dan bukan rukun, hanya sunnah yang menyempurnakan pahala sholat. Ditinggalkan tanpa sengaja maupun sengaja, hal itu tidak mengapa dan sholat sah, terhitung sah. Nah, hal itu mencakup seluruh gerakan dan bacaan selain rukun dan yang wajib dalam sholat. Jadi seluruh yang tidak tergolong rukun dan tidak tergolong wajib dalam sholat itu hukumnya sunnah. Apa saja yang tergolong rukun sholat sudah kita pelajari. Apa saja yang tergolong wajib dalam sholat sudah kita pelajari. Nah, selainnya sunnah, begitu. Jadi hal-hal yang disunnahkan dalam sholat itu jumlahnya banyak, lebih banyak daripada yang rukun dan lebih banyak daripada yang wajib. Kita bisa klasifikasi, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah fi'liyah, yaitu gerakan yang bersifat sunnah. Yang pertama, ya. Yang kedua, sunnah qauliyah, yaitu bacaan yang bersifat sunnah. Ya. Nah, gerakan sholat yang bersifat sunnah apa saja, ini kita akan mulai dari sini pembahasannya. Nah, kita akan mulai dari gerakan-gerakan yang bersifat sunnah. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga. Setinggi bahu itu begini, lihat. Ujung jari jemari hanya setinggi bahu. Jadi ujung jari jemari sejajar dengan bahu. Atau setinggi ujung atas telinga ini. Ujung atas telinga ini. Nih. Ya. Jadi ada dua. Ya. Yang disunnahkan, diamalkan terkadang yang ini, terkadang yang itu. Ya. Kadang misalkan pada sholat zuhur, ya, ngangkat tangannya setinggi bahu. Nanti misalkan pada sholat asar, misalkan angkat tangannya setinggi ujung atas telinga, ya, ya seperti itu cara mengamalkannya. Baik, dua-duanya sunnah. Ini dilakukan di 4 momen. Ya. Momen pertama ketika takbiratul ihram. Yang pertama ketika
takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak ruku. Ketika hendak ruku. Yang ketiga, ketika tegak berdiri dari ruku. Ketika i'tidal. Ketika tegak berdiri dari ruku. Ya. Yang keempat, ketika tegak berdiri dari tasyahud awal. Ketika tegak berdiri tegak dari tasyahud awal. Ini 4 momen. Ya, 3 momen pertama ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika tegak berdiri dari ruku yang disebut i'tidal, itu terdapat pada hadis yang sahih riwayat Ibnu Umar, Abu Humaid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr dan Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu. Kita ambil satu hadis Ibnu Umar yang menetapkan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Disebutkan pada hadis itu bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya jika memulai sholat, yaitu ketika baca takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', dan ketika hendak bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat kedua telapak tangannya seperti itu pula. Ya, wa qala, dan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kata Ibnu Umar, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan hal itu ketika sujud. Pada riwayat lain, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, beliau tidak pula melakukannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi ketika hendak sujud, ya, ketika sujud beliau tidak melakukan itu, ya. Ketika bangkit dari sujud juga tidak melakukan itu. Nah, kita ambil satu hadis lagi ya, yang menyebutkan Nabi mengangkat kedua telapak tangannya hingga setinggi ujung atas telinga. Itu hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Sesungguhnya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, beliau biasa mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Apabila ruku, beliau biasa mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku dan membaca sami'allahu liman hamidah, beliau biasa melakukan semisal itu. Nah, pada riwayat Muslim lainnya dari hadis ini, hadis Malik bin Al-Huwairith ini, lafadznya hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai, hingga sejajar dengan furu' itu ujung atas kedua telinga. Furu' udhunai artinya ujung atas kedua telinganya. Baik. Kita cukupkan dengan 2 hadis ini dari 4 hadis yang disebutkan. Nah, kemudian
dalil momen yang keempat, yaitu mengangkat kedua telapak tangan saat telah berdiri, tegak berdiri dari rakaat kedua. Ya, ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal itu ditambahkan oleh Ibnu Umar pada salah satu riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis Ibnu Umar tadi yang kita baca di atas, pada salah satu riwayat Al-Bukhari ada tambahan riwayat, wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila tegak berdiri dari rakaat kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, gerakan sunnah yang kedua, bersedekap setelah takbiratul ihram. Bersedekap setelah takbiratul ihram. Disunnahkan bersedekap setelah takbiratul ihram. Ya, jadi bukan menjulurkan kedua tangan ke bawah. Bukan, tetapi bersedekap. Nah, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini berdasarkan perintah Nabi dan amalannya. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk bersedekap, hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadits sahih riwayat Malik dan riwayat Al-Bukhari dari jalur Malik. Kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kaum muslimin diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam salat. Perhatikan, meletakkan. Jadi kaum muslimin diperintahkan meletakkan. Ya, telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Nanti bersedekap. Nanti tata cara detailnya, rinciannya akan dijelaskan nanti. Amalan Nabi alaihissalam diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu pada hadis ya yang sahih riwayat Muslim. Ya. Pada hadis itu disebutkan tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Wa'il bin Hujr meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi dalam salatnya setelah takbiratul ihram tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Perhatikan riwayat Wa'il bin Hujr menetapkan secara jelas Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, begini. Ini salah satu cara. Telapak dengan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Baik. Rinciannya cara bersedekap ya akan diajarkan nanti pada sifat salat Nabi. Ya, apakah diletakkan di dada atau di bawah dada, di perut atau di bawah pusar. Terus bagaimana cara meletakkannya? Tadi sudah sebutkan salah satunya telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya. Nanti akan dipelajari cara yang lainnya ya adalah telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Cara yang ketiga di atas lengan, yakni ujung jari telapak tangan kanan ya tidak melewati siku. Nah, tidak melewati siku. Di sini atau di sini pergelangan, di lengan atau di pergelangan atau di telapak. Ini yang meletakkan. Nanti akan diajarkan ada satu cara
yang lain menggenggam, yaitu menggenggam telapak tangan kiri. Menggenggam telapak kiri atau menggenggam di bagian pergelangan. Hanya ini. Atau adapun menggenggam melewati pergelangan, ya, ke lengan itu tidak ada. Nah, hanya ini. Nanti diajarkan dari dalilnya di sifat salat Nabi. Nah, ini yang ada dalil-dalil yang masuk dalam hadis-hadis. Baik. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ya, yang ketiga yang disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan di lutut dengan jari jemari renggang. Bukan rapat begini tapi renggang. Seakan menggenggam lutut. Dan membentangkan punggung dengan rata dalam ruku'. Ya, rata. Nah, meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut adalah sunnah terakhir yang menghapus sunnah sebelumnya. Awalnya kedua telapak tangan ditempelkan satu sama lain begini. Kemudian diletakkan di antara kedua paha, dikepit di antara kedua paha. Itu awalnya cara sholat yang awal. Kemudian ini mansuh, dihapus, penggantinya adalah ya kedua telapak tangan diletakkan di kedua lutut seakan menggenggamnya. Nah, dalilnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Muslim, ya, riwayat Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad menceritakan dia sholat di samping ayahnya. Mus'ab bin Sa'ad ini putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sholat di samping ayahnya. Mus'ab bin Sa'ad masih mengamalkan yang dulu, yang kedua telapak tangan ditempelkan kemudian diletakkan di antara kedua paha. Nah, ya, kemudian ayahnya menegur mengatakan idrib bikaffaika ala rukbataik. Nah, ayah mengatakan letakkan kedua telapak tanganmu di kedua lututmu. Jangan seperti itu caranya. Jangan, ya, tetapi letakkan kedua telapak tanganmu di kedua lutut. Nah, setelah diajari begitu, kemudian sholat diulangi lagi. Lakukan lagi yang dikepit di antara kedua paha itu. Nah, ya, maka ayahnya memukul kedua tangannya. Pukul, kemudian mengatakan, inna nuhina an hadha, wa umirna an nadriba bil akuffi ala rukab. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya kami dilarang dari hal ini dan diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kami di lutut. Pada riwayat lain disebutkan, ya, qad kunna naf'alu hadza tsumma umirna birrukab. Kami pernah mengerjakan hal itu dulu, lalu kami diperintahkan meletakkannya di lutut. Berarti itu sudah mansuh. Nah, baik. Cara meletakkan jari jemari di atas kedua lutut tadi sudah disebutkan, yaitu direnggangkan, seakan menggenggam. Ya. Dan itu disebutkan pada riwayat Wa'il bin Hujr, riwayat Al-Hakim. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nah, Nabi SAW biasanya merenggangkan jari jemarinya apabila ruku'. Nah, merenggangkan jari jemarinya apabila ruku'. Baik. Pada riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi juga hadis yang sahih, menyebutkan bahwa Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, fawada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan menggenggam kedua lutut. Nah, begitu. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa punggung dibentangkan dengan rata sejajar dengan kepala. Jadi sunnahnya punggung
rata sejajar dengan kepala. Jadi kepala tidak didongakkan. Jadi bukan ini, misalnya ini kepala ini ya. Nah, misalnya ini kepala, ya, ini bukan didongakkan begini, bukan juga ditekan begini. Ya, ini punggung rata sejajar dengan kepala. Kepala juga rata begini. Jadi bukan mendongak begini, bukan juga menunduk. Nah, dalilnya adalah hadits Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Nah, coba ke sini satu anak kecil. Coba maju sini. Ya, coba di sini ruku. Ya, ada sebagian orang kan ya. Sebagian orang kan begini dia. Naik kepalanya. Misalnya. Jadi ini dia kurang rata. Ya, coba mundur. Ini ya, ini punggung rata, ini tidak terangkat begini, tidak juga begini. Rata, itu. Pada hadits Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari, "Tsumma hasara dhahra." Kemudian beliau membentangkan punggungnya dengan rata sejajar kepalanya. Nah, itu dalilnya. Baik, jadi yang kita dengar ini bahwa itu hukumnya sunnah. Baik. Ada pendapat lain, Al-Albani rahimahullah mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan di lutut, merenggangkan jari jemari seakan menggenggam lutut, membentangkan punggung dengan rata, diwajibkan oleh Al-Albani. Tapi pada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad Asy-Syafi'i, ya, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya yang mengatakan itu sunnah. Baik, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, menjauhkan kedua siku dari lambung dalam ruku' dan sujud. Menjauhkan kedua siku dari lambung dalam ruku' dan sujud. Dalilnya adalah amalan Nabi SAW pada beberapa hadits sahih. Al-Albani menetapkan sunnah ini berdasarkan beberapa hadits. Di antaranya hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu riwayat Ahmad. Wa khawwa fi ruku'ihi wa khawwa fi sujudihi. Nabi SAW menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya dalam ruku' dan sujudnya. Ya, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i juga menetapkan sunnah ini dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Beliau membuat judul dalam Al-Jami' As-Sahih, membuka kedua lengan atas dalam ruku' dan sujud. Berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu riwayat An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla jakha. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasanya jika sholat membuka kedua lengan atas dalam ruku' dan sujud. Ya. An-Nawawi menjelaskan hikmahnya, menukil keterangan ulama bahwa hikmahnya model ruku' dan sujud seperti ini modelnya lebih sempurna. Dan yang rajih, yang terkuat, hukum ini berlaku sama antara laki-laki dan wanita. Nah, seperti ini ya. Jauhkan. Jadi bukan begini. Jauhkan. Begitu pula ketika sujud. Seperti ini. Jauhkan dari lambung. Paham ya? Ya, itu yang keempat. Yang kelima,
menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal, saat tegak berdiri dari ruku. Jadi bukan bersedekap. Ketika i'tidal, ketika berdiri dari ruku, kedua tangan dijulurkan ke bawah, bukan bersedekap kembali seperti saat berdiri di awal. Ini madhab Syafi'i dan jumhur ulama yang dipilih oleh Al-Albani dan guru kami Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Dalil yang paling tampak menunjukkan sunnah ini hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Wa'il bin Hujr meriwayatkan bahwa beliau melihat Nabi alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Dia melihat Nabi salat, mengangkat kedua telapak tangannya ketika memulai salatnya. Kabbara hiyala udhunai, Nabi bertakbir dengan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar atau setinggi kedua telinganya, ujung atas telinga ini. Ya. Tsummal tahafa bi thawbihi, dirincikan. Kemudian Nabi menutupi tubuhnya dengan pakaiannya. Ya. Dingin ketika itu. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Begini. Ya. Falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ats-tsaubi. Tsumma rafa'ahuma. Kemudian beliau Nabi SAW mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya ketika hendak ruku'. Lalu mengangkat kedua tangannya. Tsumma kabbara faraka'a, lalu bertakbir dan ruku'. Falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ketika membaca sami'allahu liman hamidah. Falamma sajada baina kaffaihi. Kemudian beliau sujud di antara kedua telapak tangannya ketika sujud. Perhatikan. Ketika Wa'il bin Hujr mengatakan, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ketika membaca Sami'allahu liman hamidah. Yani begini maksudnya. Sami'allahu liman hamidah. Kata Wa'il bin Hujr, kemudian beliau sujud di antara kedua telapak tangannya ketika sujud. Nah, di sini Wa'il bin Hujr tidak menyebutkan bahwa setelah Nabi baca sami'allahu liman hamidah, setelah menurunkan kedua telapak tangannya, Nabi bersedekap kembali. Wa'il bin Hujr tidak menyebutkan itu. Padahal di awal Wa'il bin Hujr mengatakan ketika membaca takbiratul ihram, Nabi mengangkat telapak tangannya setinggi ujung atas telinga, kemudian bersedekap, yaitu meletakkan telapak tangan di atas telapak kiri. Dirincikan. Di sini tidak. Artinya apa? Berarti Nabi tidak bersedekap kembali. Artinya tangannya hanya diturunkan. Seandainya Nabi bersedekap kembali seperti di awal, Wa'il bin Hujr tidak akan melewatkan. Mesti dia akan menjelaskan. Kemudian Nabi meletakkan kembali telapak tangannya di atas telapak tangan kirinya. Nah, di sini tidak ada penyebutan itu, berarti memang tidak, Nabi tidak melakukan, berarti dijulurkan saja ke bawah. Naam. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i berdalil dengan ini. Ya, beliau berdalil dengan ini. Baik. Ini dalil yang paling tampak. Nah, memang ada mazhab lain. Mazhab Ahmad memberi pilihan antara bersedekap atau menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal. Ya. Bahkan sebagian fuqaha Hanabila menetapkan secara tegas disunnahkan bersedekap saat i'tidal. Ini yang difatwakan Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, bersedekap kembali. Baik. Pendapat ini berdalil dengan 3 dalil, tetapi ketika ditahqiq pendalilan itu semuanya lemah. Nah, semuanya lemah, tidak ada yang tepat. Baik.
rincian bantahan pendalilannya tidak memungkinkan di waktu kita yang terbatas. Nah, sedangkan pada hadits Wa'il bin Hujr riwayat Muslim jelas dalilnya tampak seperti yang sudah dijelaskan bagaimana sisi pendalilannya. Baik. Hanya saja ya, yang ingin saya sampaikan di sini terjadi ya perdebatan yang cukup sengit antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Yani Ibnu Baz mengatakan bersedekap kembali saat tidak itu sunnah. Menjulurkan tangan ke bawah itu dimakruhkan karena menyelisih sunnah. Jadi Syekh bin Baz mengatakan ketika i'tidal menjulurkan tangan ke bawah ketika i'tidal itu menyelisih sunnah, makruh. Al-Albani sebaliknya mengatakan ya bersedekap kembali ketika i'tidal bid'ah. Nah ini sengit ini memang perbedaan pendapat di sini. Baik. Syekhuna Muqbil rahimahullah ya beliau menengahi, mengatakan yang saya pilih kata Syekh Muqbil untuk diriku adalah menjulurkan kedua tangan ke bawah setelah ruku' ketika i'tidal. Aku tidak menganggap bersedekap bid'ah dan tidak pula aku mengingkari orang yang melakukannya. Pada masalah-masalah yang bersifat ijtihad yang tidak ada dalil padanya secara jelas, perkaranya longgar. Itu Syekh Muqbil. Nah, jadi jangan sampai perkara ini dijadikan sesuatu yang menjadi perdebatan yang panas gitu ya, saling mengingkari ini ya, ini ada perbedaan ijtihad. Nah, baik. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut dalam bersujud. Gerakan sunnah berikutnya mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut dalam bersujud. Nah, ini juga masalah khilafiyah yang sengit. Nanti akan Anda sampaikan secara ringkas. Nah, ini sunnah mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut dalam bersujud. Ini ya yang kami pilih, yang kami tarjih. Ini disandarkan sebagai pendapat ahli hadis. Ini tarjih Al-Albani, tarjih Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Berdalil dengan amalan dan perintah Nabi SAW yang lebih kuat dari segi riwayat serta lebih mudah dari segi praktek. Amalan Nabi SAW itu pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Khuzaimah, Daraqutni, At-Tahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya, annahu kana yad'u yadahi qabla rukbatayhi. Sesungguhnya Ibnu Umar biasa meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Wa qala, dan Ibnu Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Nabi alaihi wasallam biasa melakukannya. Dan hadis ini sahih. Ya. Al-Bukhari menyebutkan amalan Ibnu Umar ini secara ta'liq di sahihnya. Ini tanpa penyebutan sanad, tanpa sanad, dengan lafaz yang memastikan benar dari Ibnu Umar. Kemudian perintah Nabi. Pada hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan lainnya, sahih hadisnya. Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamalu." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia berlutut seperti unta menderum. Karena unta jika menderum itu berlutut caranya. Ya. Jadi bertopang pada lututnya. Wal yadha' yadayhi thumma rukbatayhi. Kemudian kata Nabi, wal yadha' yadayhi thumma rukbatayhi, dan hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya lalu kedua lututnya. Pernah melihat unta menderum? Ya, kan
Ada 4 kakinya, 2 depan, 2 di belakang. Unta jika menderum, ya, mendahulukan kedua lutut. Lututnya unta di mana? Lututnya itu di kedua tangannya, maksudnya di kaki depannya. Lututnya unta itu di kedua tangannya, yaitu di kaki depannya maksudnya. Di situ letak lututnya. Nah, jika menderumkan begini, gitu, begini caranya. Nah, dia menjatuhkan tubuhnya bagian depan. Gitu. Nah, ini lututnya ini, jadi bertopan dengan lutut. Baru kemudian menjatuhkan belakangnya, begitu caranya. Nah, unta dan seluruh hewan berkaki 4, lututnya ada di kedua tangannya, maksudnya di kaki depannya letak. Itu disebutkan dalam Lisanul Arab dan kitab kamus lainnya, begitu pula disebutkan oleh At-Tahawi dalam Muskilul Athar dan Syarh Ma'anil Athar. Baik. Nah, jadi awal hadis melarang bersujud dengan cara menyerupai unta yang menderum dengan mendahulukan kedua lututnya yang terletak pada kedua kaki depannya. Akhir hadis memerintahkan bersujud dengan mendahulukan kedua tangan agar berbeda dengan cara unta menderum. Jadi ini selaras ini, riwayat ini. Nah, jadi prediksi Ibnul Qayyim yang menyangka bahwa periwayatan hadis ini salah, prediksi itu meleset jauh. Ya. Jadi Ibnu Qayyim memprediksi ini ada kekeliruan. Nah, Tayyib tetapi itu meleset. Karena hakikat awal dan akhir hadis sudah sinkron tadi. Sudah selaras. Nah, kan Ibnu Qayyim dan yang lainnya mazhabnya mendahulukan lutut. Karena yang tampak dari onta jika menderum, ya, bagian depannya dulu yang turun. Artinya kita jangan tangan dulu yang turun, gitu. Supaya tidak sama dengan onta. Makanya lutut dulu yang turun. Sehingga dianggap terbalik. Ada kekeliruan pada riwayat oleh Ibnu Qayyim, tapi tidak seperti itu. Nah, karena hadis Ibnu Umar yang disebutkan tadi, amalan Ibnu Umar dan menukil dari amalan Nabi SAW, dan hadis Abu Hurairah, sabda Nabi tadi saling menguatkan dan sudah pas, ya, selaras maknanya. Ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr yang lainnya yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan kedua lututnya. Dan itu ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ditinjau dari segi makna dan kemudahan, mendahulukan kedua tangan pun lebih tepat. Ya. Ini lebih mendukung untuk kekhusyukan dalam sholat. Nah, sebagian orang merasakan sulit jika lututnya dahulu yang duluan turun. Bahkan sebagian orang merasa sakit. Nah, merasa sakit. Mendatangi tempat sujud dengan memulai dengan kedua telapak tangan ini lebih mudah. Nah, baik. Nah, ini yang kami pilih, Allahu a'lam. Pendapat yang lain tentunya sudah difahami tadi, yaitu sebaliknya yang mengatakan disunnahkan mendahulukan apa? Lutut. Nah, berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr, ya. Tetapi tahqiqnya, ya, hadis Wa'il bin Hujr dhaif, lemah. Nah, dan hadis lain yang dijadikan dalil oleh mazhab yang kedua itu lemah, dhaif. Ada asar Umar. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq bahwa Umar dalam salatnya mendahulukan kedua lututnya. Jadi di sini ayah dan anak ini. Ibnu Umar di atas kita dengar mendahulukan apa? Kedua tangannya dan meriwayatkan bahwa Nabi melakukan itu. Ada asar dari Umar mendahulukan lututnya. Ada pendapat yang mengatakan, ya, sama saja
antara mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut. Itu pendapat yang ketiga. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama bahwa dua-duanya boleh. Mendahulukan kedua tangan boleh, mendahulukan kedua lutut boleh. Tetapi yang diperselisihkan oleh ulama mana yang lebih utama. Gitu. Jadi Syekhul Islam menukil kesepakatan. Ternyata Ibnu Hazm menyelisihi. Ibnu Hazm berpendapat wajib mendahulukan kedua telapak tangan. Ibnu Hazm mewajibkan. Dan biasa Ibnu Hazm seperti itu menyelisihi jumhur. Jadi, jumhur hanya mengatakan sunnah afdal, tapi Ibnu Hazm mewajibkan. Wallahu alam, ya tampaknya hanya sunnah. Jadi perbedaan pendapat itu mana yang lebih utama? Ya, apakah mendahulukan kedua telapak tangan atau lutut? Yang kami pilih mendahulukan kedua telapak tangan dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan. Nah, adapun mewajibkan berat. Nah, jadi dua-duanya boleh, hanya saja mana yang lebih utama. Nah, kemudian yang ketujuh, iftirash. Iftirash pada seluruh duduk dalam sholat kecuali tasyahud kedua dengan cara tawarruk. Jadi pada seluruh gerakan duduk dalam sholat semua duduknya iftirash kecuali tasyahud kedua. Yang tasyahudnya dua, maka tasyahud kedua caranya tawarruk. Nah, apa yang dimaksud dengan iftirash? Iftirash itu duduk dengan beralaskan telapak kaki kiri yang dibentangkan melintang di bawah kedua pantat, sedangkan telapak kaki kanan berada di samping kanan dengan ditegakkan di atas ujungnya dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Itu iftirash. Coba satu anak ke depan. Yang lain lagi. Ya. Coba iftirash. Duduk. Baik. Ada hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah yang menetapkan sunnah duduk iftirash dengan makna yang bersifat umum, yang mencakup seluruh gerakan duduk dalam sholat, meliputi duduk antara dua sujud, duduk istirahat, ya, sebelum bangkit ke rakaat kedua dan keempat. Ya, yang kami tarjih dalam masalah ini duduk istirahat, jalsah istirahat itu sunnah. Nah, ya, nanti akan dibahas. Baik, cara duduknya iftirash. Ketika bangkit ke rakaat kedua, itu mampir duduk istirahat sejenak, sebentar sekali. Tidak berlama-lama. Ya, kemudian lanjut berdiri. Nah, duduknya iftirash. Ketika bangkit ke rakaat keempat, tidak langsung berdiri dari sujud, tapi singgah beristirahat duduk sejenak, sebentar sekali, sejenak saja. Kemudian lanjut. Nah, itu duduknya iftirash. Kemudian duduk tasyahud awal pada salat yang tasyahudnya dua. Tasyahud awal iftirash. Duduk tasyahud pada salat yang tasyahudnya hanya satu. Iftirash. Nah, karena dua hadis itu, hadis Umar dan hadis Aisyah, maknanya umum, meliputi seluruh duduk-duduk itu. Ya, gerakan duduk itu. Hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari lafadznya innama sunnatus sholati an tansiba rijlakal yumna wa tathniyal yusra. Hanyalah sesungguhnya sunnah salat adalah menegakkan telapak kaki kananmu, menegakkan telapak kaki kananmu seperti tadi dicontohkan itu. Menegakkan telapak kaki kananmu dan melipat telapak kaki kirimu.
dan pantat diletakkan di situ, duduk di situ. Seperti contohkan tadi. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Umum kan hadisnya? Jadi meliputi seluruh duduk dalam salat secara umum. Ya. Pada riwayat An-Nasa'i, min sunnati shalah an tansibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblata wal julusu 'alal yusra. Di antara sunnah salat adalah menegakkan telapak kaki kananmu dengan jari jemari menghadap ke arah kiblat dan kamu duduk di atas telapak kaki kiri. Hadisnya sahih. Hadis Aisyah, hadis yang kedua hadis Aisyah riwayat Muslim. Hadis ini derajatnya hasan dengan penguatnya. Artinya sebenarnya ada kelemahan dalam sanad tapi ada penguat yang menaikkan ke derajat hasan. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi alaihi salatu wassalam biasa dalam salatnya ketika duduk membentangkan telapak kaki kirinya melintang dan duduk di atasnya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Kemudian selain keumuman makna kedua hadis tersebut, terdapat nas khusus yang jelas menunjukkan sunnah itu pada seluruh duduk tersebut. Ketika duduk antara dua sujud, ya, ketika duduk istirahat, apalagi tadi, ketika duduk istirahat, kecuali, ya, duduk juga ketika tasyahud awal juga ada. Kecuali yang tidak ada nasnya, yakni dalil khusus, yaitu duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu. Makanya di sini muncul perbedaan pendapat. Karena tidak ada nas khusus tentang ini. Ya. Baik. Khusus untuk duduk antara dua sujud, ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk antara dua sujud, ya, iftirash. Kemudian khusus duduk istirahat juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Ahmad dan yang lainnya, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini terkait duduk istirahat, ya, thumma thanna rijlahu wa qa'ada 'alaihi hatta yarji'a kullu 'udwin ila mawdi'i thumma nahadha fa sana'a fi rak'ati tsaniyah mithla dhalik. Kemudian melipat telapak kakinya dan duduk di atasnya hingga seluruh anggota tubuhnya kembali ke posisinya semula. Kemudian bangkit berdiri. Lantas mengerjakan di rakaat kedua, ya, seperti itu pula. Ya. Kemudian khusus duduk tasyahud awal yang tasyahudnya dua juga ada nas. Tentang itu hadits Abu Humaid As-Sa'idi juga. Riwayat Al-Bukhari. Bahwa Nabi ketika tasyahud awal iftirash. Nah, wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Baik. Nabi jika duduk pada rakaat pertama, di akhir dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Itu iftirash. Jelas ya? Nah, adapun duduk tasyahud pada salat yang tasyahudnya hanya satu, nah ini yang jadi permasalahan. Tidak ada dalil, yakni dalil khusus, tidak ada nas khusus yang jelas menunjukkan itu. Nah, tetapi ada hadis yang lahiriah maknanya, yang tampak dari maknanya menunjukkan hal itu, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr, ya, riwayat An-Nasa'i, hadisnya sahih. Ya, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis itu menceritakan, Wa'il bin Hujr menceritakan sifat salat Nabi dari awal. Ya. Wajib mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku. Nah, kemudian beliau menyebutkan ketika duduk, ya, pada di akhir dua rakaat, yaitu kata ini, perhatikan kata wa idza jalasa fi rak'ataini abja'al yusra wa nasabal yumna. Apabila duduk di akhir dua rakaat,
Beliau membentangkan telapak kaki kirinya melintang dan menegakkan kaki kanannya, iftirash ya. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna, dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa nasaba asbu'ahu lid-du'a, dan mengangkat jari telunjuknya untuk berdoa. Ini tasyahud. Wa wada'a yadahu al-yusra 'ala fakhidhil yusra, serta meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Sampai di situ hadisnya. Kemudian kata Wa'il bin Hujr, "Tsumma ataituhum min qabilin fara'aitum yarfa'una aydiyahum fil baranis." Aku kemudian mendatangi mereka di tahun berikutnya, mendatangi Nabi dan para sahabat di tahun berikutnya, dan mendapati mereka mengangkat tangan-tangan mereka dalam jubah yang berpenutup kepala. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan yang tampak dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani dalam Talamul Minnah, bahwa sifat salat yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr adalah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Karena Wa'il bin Hujr tidak melanjutkan riwayatnya setelah menyifatkan duduk iftirasnya Nabi ketika tasyahud di akhir rakaat kedua. Ya, Wa'il bin Hujr mengatakan kemudian Nabi berdiri ke rakaat ketiga, enggak. Berhenti sampai di situ. Berarti salat 2 rakaat yang dilihatnya itu. Dan di situ ternyata disebutkan iftirash. Begitu sisi pendalilannya. Dan ini diperkuat oleh keumuman makna hadis Aisyah di atas dan hadis Ibnu Umar yang tadi disebutkan itu. Ya. Nah, ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Ini yang dipilih oleh Al-Albani dan dipilih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad, mazhabnya lain. Asy-Syafi'i berpendapat ya bahwa tasyahud yang berada di akhir salat yang setelahnya salam, yang akan diikuti setelahnya, yang di akhir salat, baik itu tasyahud kedua maupun itu satu tasyahud seperti salat subuh, ya, yang itu di akhir salat yang akan diakhiri dengan salam, maka duduknya tawarruk. Ini mazhab siapa? Asy-Syafi'i. Nah, mazhab Asy-Syafi'i, beliau Asy-Syafi'i ya memetik hukum ini dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Di hadis itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini jalasa 'ala rijli yusra wa nasaba al-yumna, bahwa Nabi jika duduk di akhir 2 rakaat pertama tasyahud awal duduknya iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Apabila Nabi duduk tasyahud di rakaat terakhir, beliau memajukan telapak kaki kirinya dimajukan hingga keluar dari samping kanan dan menegakkan kaki kanannya serta duduk di atas tanah. Ini tawarruk. Asy-Syafi'i memahami bahwa ini menunjukkan jika tasyahud itu di akhir salat berarti tawarruk. Nah, jadi demikian pula jika tasyahudnya hanya satu, tasyahud itu di akhir salat, maka tawarruk. Itu yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu khilafnya. Wallahu a'lam, di sini yang kami tarjih mazhab Imam Ahmad. Nah, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr tadi, karena tampaknya dalilnya kuat di situ, ya, karena Wa'il bin Hujr menyifatkan salat yang dilihatnya ketika itu dari Nabi adalah 2 rakaat. Nah, karena berakhir sampai di situ riwayatnya, dan ternyata itu iftirash. Adapun sifat tawarruk, ya, itu dilakukan pada tasyahud kedua, pada salat yang tasyahudnya 2. Bagaimana? Apa yang dimaksud tawarruk? Tawarruk itu artinya duduk di tanah dengan warik. Warik itu artinya pinggul.
Jadi duduk di tanah dengan warik yaitu pinggul kiri. Sifatnya duduk di atas tanah dengan pinggul kiri dan memajukan telapak kaki kiri hingga keluar di samping kanan dari bawah betis. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan di atas ujungnya dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Ini salah satu sifat tawarruk. Ya, pada hadits Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Coba siapa yang bisa praktekkan tawarruk? Yang lainnya lagi. Maju. Ini kaki kiri kan dimajukan kan? Majukan ke depan di bawah lutut. Kemudian kanan sempurnanya. Nah, yang kedelapan, gerakan sunnah yang kedelapan meletakkan tadi yang sudah disyaratkan ada sifat tawarruk yang lain. Nah, tetapi akan disampaikan nanti pada pembahasan tasyahud akhir. Nah, ada dua sifat tawarruk yang lain selain itu. Yang paling kita kenal itu ya. Itu. Nah, ada yang lain nanti pada pembahasan tasyahud akhir. Nah, yang kedelapan meletakkan kedua tangan di paha saat duduk. Meletakkan kedua tangan di paha saat duduk. Ya. Yaitu saat duduk antara dua sujud, saat duduk tasyahud, dan duduk istirahat. Nah, pada rinciannya ada dua sifat ya. Akan disebutkan nanti pada pembahasan tata cara duduk, yakni sifat duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Nah, khusus pada tasyahud, jari telunjuk kanan diangkat menunjuk ke arah kiblat. Dengan sifat akan dijelaskan nanti ini dengan cara ini, ya, tahliq, ya, atau dengan cara ini. Baik. Sebenarnya hadis-hadis yang ada itu berkenaan khusus dengan duduk tasyahud ya. Mulai posisi tangan ya, letakkan di atas paha. Adapun duduk antara dua sujud dan duduk istirahat disamakan dengan duduk tasyahud berdasarkan metode qiyas. Baik. Yang kesembilan, duduk istirahat sejenak sebelum berdiri ke rakaat kedua dan keempat. Ini gerakan sunnah berikutnya. Duduk istirahat sejenak sebelum berdiri ke rakaat kedua dan keempat. Hukum ini yang kami pilih yaitu mazhab yang mengatakan itu disunnahkan secara mutlak. Baik berhajat untuk istirahat, ya, lantaran sudah tua, biasanya orang jika sudah tua, ya tidak kuat jika langsung dari sujud berdiri, ya butuh istirahat, duduk istirahat sebentar. Nah, maupun atau lemah fisik misalkan, lagi lemah fisiknya, sehingga berhajat. Maupun tidak berhajat, orang yang sehat, masih muda, kuat fisiknya, dia kuat jika langsung dari sujud langsung berdiri, tapi tetap disunnahkan ya duduk istirahat sejenak. Nah, ini yang kami pilih. Dalam hal ini ada dua hadis sahih yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Ahmad dan yang lainnya, dan yang kedua hadis Malik bin Al-Huwairith, riwayat Al-Bukhari. Dua sahabat ini meriwayatkan duduk istirahat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Abu Humaid As-Sa'idi itu menyifatkan sifat salat Nabi di tengah kehadiran 10 sahabat dan tidak ada yang menyanggah. Dan di antara yang dia riwayatkan adalah Nabi duduk istirahat ketika hendak bangkit ke rakaat kedua dan ketika hendak bangkit ke rakaat keempat. Nah, baik. Yakni Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan hal itu ya ketika Nabi hendak bangkit ke rakaat
kedua. Nah, ada pendapat yang lainnya dalam masalah ini. Memang ada 3 mazhab. Ada yang berpendapat duduk istirahat itu hanya dilakukan bagi orang yang berhajat. Bagi orang yang berhajat, yang memang sudah tua, tidak kuat langsung berdiri, atau fisiknya lemah, dia istirahat sebentar sebelum berdiri. Nah, bahkan ada pendapat yang mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahat. Jadi langsung bangkit berdiri. Memang ada 3 mazhab namanya. Yang kami pilih disunnahkan secara mutlak, baik berhajat atau tidak, dengan 2 hadis yang sahih tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi tadi, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kemudian hadis Malik bin Al-Huwairits. Ya. Riwayat Al-Bukhari. Malik bin Al-Huwairits ketika datang ke Nabi SAW belajar syariat, melihat Nabi SAW sholat. Nah, dan ketika mau pulang, Malik bin Al-Huwairits itu ketika pamit dari Nabi, hendak pulang ke negerinya, Nabi mengatakan kepadanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Dan di antara salat yang dilihat oleh Malik bin Al-Huwairits adalah duduk istirahatnya Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, bangkit berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Bertumpu pada kedua telapak tangan, ya. Ketika bangkit berdiri ke rakaat kedua, bangkit berdiri ke rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini mazhab Syafi'i dan Malik yang ditarjih Al-Albani dan Syekhuna Muqbil. Ini yang kami pilih. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari. Bahwa Nabi alaihi wasallam salatnya seperti itu. Nah, Nabi bersandar di atas tanah, ya, lalu bangkit berdiri. Baik. Juga ada riwayat Asy-Syafi'i dan yang lainnya, ya, yang semakna dengan itu. Juga ada amalan Ibnu Umar. Ada amalan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sanadnya bagus. Nah, bahwa bersandar dengan kedua telapak tangannya ketika hendak bangkit berdiri. Naam. Pendapat ini yang kami pilih. Pendapat yang lain mengatakan bertumpu dengan berdiri dengan bertumpu pada ujung kedua telapak kaki. Ya, bukan dengan kedua telapak tangan. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana cara bangkit, ya, berdiri dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah. An-Nawawi menukil tidak ada perbedaan pendapat pada di kalangan fuqaha Syafi'iyah, ya, bahwa bertumpu dengan bagian telapak tangan begini. Ya. Dan Syekhuna Muqbil, ya, memfatwakan ini. Ini yang benar. Al-Albani rahimahullah berpendapat cara bangkitnya adalah mengepalkan telapak tangan saat bersandar di atas tanah, seperti orang yang mengadon roti begini. Yang pendapat Al-Albani. Bertumpu dengan ini. Nah, yang benar begini. Nah, tadi yang kami nukil dari fuqaha Syafi'iyah, nukil An-Nawawi, juga Syekhuna Muqbil. Tayyib. Al-Albani rahimahullah menegaskan yang beliau pilih itu dalam talkhis sifat salat Nabi. Beliau berdalil dengan riwayat, ya, Abu Ishaq Al-Harbi. Ini
penting dijelaskan ya. Karena ini masyhur dari Al-Albani rahimahullah. Bagaimana pendalilan beliau? Abu Ishaq Al-Harbi meriwayatkan dalam kitab Gharib Al-Hadits dari jalan Al-Azraq bin Qais ya, bahwa Al-Azraq bin Qais begitu perhatikan redaksinya, ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Nah, aku telah melihat Abdullah bin Umar mengepalkan kedua telapak tangannya seperti mengadon roti. Ini anak terjemahkan sesuai versi Al-Albani. Mengepalkan kedua telapak tangannya seperti mengadon roti. Orang jika mengadon roti kan begini kan? Ini. Yalah. Nah, jadi begini. Begitu. Nah. Fakultu, kata Al-Azraq bin Qais, aku berkata, "Ma hadza ya Aba Abdurrahman?" Ya, apa ini wahai Abu Abdurrahman? Qal, dijawab oleh Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, kunyahnya Ibnu Umar, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi sholati ya'ni ya'tamidu." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan kedua telapak tangannya dalam salat. Jadi ini masih versi Al-Albani tadi. Nah, pendapat Al-Albani rahimahullah lemah dari segi dalil dan pendalilan. Dari segi dalil, Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini derajatnya hasan. Jadi dijadikan dalil oleh beliau. Ya, padahal secara kaidah ilmu hadis semestinya derajatnya dhaif. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Muqbil. Syekh Muqbil membantah Al-Albani di majelis masalah ini. Secara kaidah ilmu mustalah kata Syekh Muqbil hadis ini dhaif. Jadi Al-Albani rahimahullah berhusnudzon pada salah satu rawi yang ada di sanadnya. Ya. Yang namanya Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi. Itu nama rawi itu. Yang jadi masalah Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi. Ya. Sebenarnya rawi ini puncaknya pada kaidah ilmu mustalah majhul hal, yakni tidak diketahui keadaannya. Nah, tetapi Al-Albani rahimahullah ya berhusnudzon karena direkomendasi oleh Ibn Hibban. Sementara Ibn Hibban dalam kaidah ilmu hadis itu bermudah-mudahan dia dalam rekomendasi, tidak dianggap. Makanya Syekh Muqbil mengatakan ini harusnya dhaif. Baik, dari segi pendalilan andaikan bisa dihasankan seperti kata Al-Albani, dari segi pendalilan juga lemah. Kenapa? Maknanya bukan mengepalkan tangan seperti yang dipahami Al-Albani rahimahullah. Kata An-Nawawi ketika menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang semakna dengan ini, hadis ini dhaif atau batil, tidak ada asal usulnya, itu hadis lain, hadis Ibnu Abbas yang semakna ini. Kemudian kata An-Nawawi, seandainya sahih hadis ini maknanya bangkit berdiri dengan bersandar pada bagian telapak tangannya, sebagaimana orang tua bersandar di tanah jika mau bangkit. Ya, biasanya orang tua itu kan kalau mau bangkit berdiri kan tidak kuat. Bersandar begini dengan telapak tangan. Itu maksudnya. Jadi bukan bermakna orang yang mengadon roti. Enggak ada kaitannya dengan mengadon roti. Ini sholat. Gitu. Nah, jika kita merenungkan hadits Ibnu Umar tadi, tampak kebenaran yang disebutkan An-Nawawi. Nah, karena lafaz hadits Ibnu Umar di atas, ya'jinu fi shalah. Ya'jinu fis shalah, dalam salat, ya'jin fis shalah. Itu kemudian ditafsirkan di akhir hadis, ya'tamidu ala yadayhi, ya'jinu fis shalah artinya bersandar di atas kedua telapak tangannya untuk bangkit berdiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan mengadon roti, enggak ada. Nah, di sini. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, gerakan sunnah yang ke-11, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam mengucapkan salam. Ini hadis-hadisnya jelas, hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesungguhnya Nabi SAW biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau. Beliau kan imam ya. Kemudian sahabat di belakangnya, shaf. Beliau salam ke kanan begini sampai terlihat dari belakang putihnya pipi beliau. Ke kanan, begitu pula ke kiri terlihat dari belakang ya putihnya pipi beliau. Nah, seperti ini ya. Baik. Mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini salah satu kaifiyah. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang nanti akan diulangi lagi di sifat salat. Kadang-kadang Nabi ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum tanpa warahmatullah. Itu kadang-kadang. Ada juga riwayat pernah ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa barakatuh, kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tidak ada barakatuhnya. Baik, yang paling sering ini Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ini yang paling sering. Nah, ini mayoritas gerakan-gerakan salat yang bersifat sunnah telah disampaikan. Ya, tersisa beberapa gerakan-gerakan sunnah yang terkait dengan tata cara mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga, tata cara bersedekap, tadi yang sudah disyaratkan rinciannya ya. Nah, dan akan kita pelajari nanti. Ya. Tadi sudah disyaratkan meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri, ya, atau di atas pergelangan, atau di atas lengan. Ujung jari tidak melewati siku. Jangan melewati siku. Ini aja. Ini atau ini atau. Yang kedua apa tadi? Menggenggam telapak tangan kiri. Jadi tidak melewati pergelangan, atau persis di pergelangan. Persis di pergelangan. Hanya ini. Adapun melewati pergelangan menggenggamnya di sini salah. Sini salah, ini tidak ada hadisnya. Nah, baik. Sifat kepala dalam ruku, sifat kedua tangan dan kaki saat sujud, sifat kedua tangan yang diletakkan di kedua paha saat duduk, ya, nanti itu pada sifat sholat nanti ditambahkan. Kemudian sunnah qauliyah, yakni bacaan-bacaan yang disunnahkan. Yang pertama iftitah. Baca iftitah itu hukumnya sunnah berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Pada hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang kedua baca surah selain Al-Fatihah. Yang kedua baca surah selain Al-Fatihah. Disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat. Yang 2 rakaat maupun sholat yang 3 rakaat maupun yang 4 rakaat. Pada 2 rakaat yang pertama. Ya, rakaat pertama dan kedua. Baik. Ada hadis Abu Qatadah muttafaq alaih, ya, yang menunjukkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, tentang itu. Baik. Disunnahkan pula, perhatikan, kadang-kadang saja membaca surah, ya, selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat, kadang-kadang. Jadi seringnya pada rakaat ketiga dan keempat itu Al-Fatihah saja, tapi kadang-kadang baca surah juga di situ. Nah, ada hadis, ya, sahih dari amalan Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Yang ketiga takbir peralihan.
takbir peralihan yaitu takbiratul intiqal pada setiap gerakan peralihan, mengangkat dan menurunkan kepala. Kecuali peralihan dari ruku ke i'tidal, angkat ke i'tidal itu tasmik. Tasmik bukan takbir, yaitu tasmik itu sami Allahu liman hamidah. Baik, ini mazhab jumhur disunnahkan dijaga pelaksanaannya dan dimakruhkan diabaikan, dimakruhkan ditinggalkan. Mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Dalilnya adalah amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengerjakan ini. Nah, jadi telah sahih hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau menyempurnakan takbir. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Di antaranya hadis Abu Hurairah muttafaq alaih yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam biasanya jika salat ya berdiri untuk mengerjakan salat, beliau bertakbir ketika berdiri, yaitu takbiratul ihram. Idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian lalu bertakbir ketika beralih ke ruku. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', kemudian baca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau membaca dalam keadaan berdiri, i'tidal, Rabbana walakal hamd. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, lalu bertakbir ketika beralih ke sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yukabbiru hina yasjudu, lalu bertakbir ketika beralih ke sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Beliau Nabi SAW lantas mengerjakan semisal itu dalam seluruh rakaat salatnya sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Beliau juga bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud pertama. Ini hadis Abu Hurairah yang paling lengkap tentang ini. Ya. Sebagian ulama berpendapat mewajibkan takbiratul ihram, sebagian kecil ulama. Nah, dan itu mazhab Hambali. Itu mazhab Hambali. Ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang menjadi mazhab fuqaha Hambali, itu yang difatwakan Ibnu Utsaimin. Nah, fuqaha Hanabilah memfatwakan itu mewajibkan takbir peralihan. Nah, di antara yang menguatkan jumhur bahwa tidak wajib pada hadis tentang pria yang keliru salatnya, ya, Nabi SAW mengajari dia salat dan yang diperintahkan kepadanya hanya takbiratul ihram. Adapun takbir peralihan tidak diperintahkan kepadanya. Itu yang riwayat muttafaq alaih. Ada riwayat Rifa'ah bin Rafi' tentang pria yang keliru salatnya, di situ disebutkan Nabi merintahkan dia takbir peralihan, tapi riwayat itu menyelisihi riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih. Baik. Dan mazhab yang mewajibkan juga berdalil dengan hadis Nabi yang mengajarkan pada salat jamaah. Ya, jika imam bertakbir, maka kalian bertakbir. Ya. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian baca amin. Jika imam bertakbir dan ruku, kalian bertakbir dan ruku, dan seterusnya. Nah, tetapi wallahu alam konteks hadis ini mengajari tata cara salat berjamaah agar makmum tidak mendahului imam. Jadi makmum itu mengikut pada imam dalam bertakbir dan beralih. Jadi bukan berarti mewajibkan. Karena di hadis itu juga Nabi merintahkan baca amin. Setelah imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum baca amin. Nah, padahal baca amin itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib.
Tayyib, ada riwayat sebagian salaf bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir. Ya. Yaitu ketika beralih dari i'tidal ke sujud dan ketika beralih ke sujud kedua. Ada sebagian salaf tidak bertakbir di situ. Nah, dan itu diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Hanya saja Umar bin Abdul Aziz tidak melakukan itu, patut diduga, kata Ibnu Rajab, karena hadisnya tidak sampai kepada beliau. Nah, ya. Tayyib. Ada juga riwayat, ya, yang menguatkan jumhur. Ada beberapa athar dari para sahabat yang menguatkan bahwa takbir peralihan tidak wajib. Karena seandainya wajib, mereka para sahabat tidak akan membiarkan kaum muslimin mengerjakan sholat tanpa menyempurnakan takbir-takbir peralihan. Karena itu dilakukan di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah dulu mengurangi takbir, ya, dalam sholatnya. Ini tidak membaca takbir-takbir peralihan itu. Nah, pada sebagian gerakan. Dan tadi juga ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz tampaknya tidak sampai padanya hadits Nabi SAW. Yang jelas, ya, Abu Hurairah diantaranya, ya, hadits muttafaq alaih. Abu Hurairah sholat, ya, kemudian beliau menghidupkan takbir-takbir peralihan dan mengatakan, saya yang paling mirip sholatnya di antara kalian dengan Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah di Madinah ketika jadi gubernur Madinah ketika itu, ya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mengingkari takbir-takbir peralihan Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah jadi gubernur kan jadi imam di Madinah di masa Marwan bin Hakam. Abu Hurairah menghidupkan takbir-takbir peralihan yang itu ditinggalkan oleh Bani Umayyah ketika itu. Nah, kaum muslimin mengingkari Abu Hurairah. Kok ini lain sendiri? Ada takbir-takbir peralihannya. Nah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan kepada mereka bahwa saya yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah daripada kalian. Juga Ikrimah pada riwayat Al-Bukhari, ya, pernah salat di belakang seorang syekh di Makkah. Syekh itu bertakbir 22 kali takbir peralihan. Nah, Ikrimah mengatakan kepada Ibnu Abbas. Ikrimah kan muridnya Ibnu Abbas. Nah, kata Ikrimah, innahu ahmaq. Sesungguhnya orang itu bodoh. Banyak sekali takbir-takbirnya gitu. Artinya Ikrimah ini salah satu imam tabi'in muridnya Ibnu Abbas sampai mengingkari hal itu. Karena ya, memang di kala itu orang-orang, ya, meninggalkan di masa Bani Umayyah itu meninggalkan takbir peralihan. Kata Ibnu Abbas mengajari muridnya ini, yakni Ikrimah, "Thaqilatka ummuk sunnatu Abil Qasim." Ya, Ibnu Abbas mengatakan, celaka kamu. Itu sunnahnya Abul Qasim, sunnahnya Rasulullah itu, takbir peralihan. Artinya apa? Naam. Kata Ibnu Rajab, seandainya takbir peralihan termasuk perkara wajib dalam sholat, tentu para sahabat tidak akan membenarkan orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya kami lebih condong pada jumhur bahwa itu sunnah, ya. Itu sunnah. Hanya saja sudah disampaikan sebelumnya, ya, pada pembahasan hal-hal yang wajib dalam sholat, yang kuat untuk dikatakan wajib takbir peralihan ketika sholat berjamaah. Karena makmum tidak akan bisa mengikuti imam jika tidak takbir peralihan. Nah, kecuali jika berdua saja imam dan makmum sejajar tanpa takbir peralihan, itu kan terasa. Tayyib. Ini dari segi hukum, ya. Tetapi yang namanya sunnah bukan berarti akan ditinggalkan, ya. Tapi ini dari segi peletakan hukum. Nah, dari segi peletakan hukum, sunnah ini untuk dihidupkan dan dimakruhkan ditinggalkan. Tayyib, mungkin ini dulu karena waktu sudah masuk, ya. Nah, sampai jam berapa? Sudah cukup. Jadi tersisa beberapa
bacaan sunnah akan kita sempurnakan, tinggal sedikit insyaallah kita akan sempurnakan nanti dan lanjut dengan sifat salat Nabi. Jadi maksudnya tujuannya ini diuraikan dulu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah untuk bisa memilah hukumnya masing-masing. Sehingga nanti ketika kita belajar sifat salat Nabi, ya, penjelasan hukum-hukumnya secara detail itu tidak rumit lagi. Nah, yang kita pelajari nanti prakteknya sesuai sunnah Nabi SAW dari awal sampai salam. Biidznillah ta'ala. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Di sini ada yang menulis minta dipraktekkan posisi tangan saat berdiri, saat ihram. Nah, nanti akan diajarkan di praktek. Nah, adapun ini pertanyaan hampir lupa. Tumaknina ukuran sejenak bagaimana? Kan kita pelajari pada rukun. Ruku dengan tumaknina. Ya, i'tidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina dan terus. Dijelaskan di situ tumaknina artinya menenangkan diri sejenak ketika sudah sampai pada rukun. Misalnya sudah ruku. Sudah sampai pada gerakan ruku yang sempurna. Jadi bukan berarti baru saja sampai langsung i'tidal lagi begitu. Bukan berarti baru saja sujud jadi sudah meletakkan 7 anggota sujud, ya. Baru saja sampai sudah bangkit. Jadi itu tidak tumaknina namanya. Jadi menenangkan diri sejenak, diam dulu sejenak. Tenangkan diri dalam sujud, tenangkan diri dalam ruku. Ya, tenangkan diri saat duduk sejenak. Nah, sejenak saja. Ya, berarti sudah tumaknina. Tumaknina artinya menenangkan diri sejenak. Dengan dalil yang telah dijelaskan karena Nabi SAW merintahkan tumaknina secara mutlak. Yani Nabi tidak membatasi. Nah, meskipun tidak sempat baca zikir. Dan sebenarnya bagi yang mengatakan kriterianya adalah baca zikir wajib, yang mewajibkan zikir pada ruku, i'tidal dan sujud, duduk antara sujud, itu hampir sama sebenarnya karena yang mewajibkan zikir misalnya pada ruku ya, yang diwajibkan itu satu kali aja, subhana rabbiyal azim. Itu yang diwajibkan. Pada mazhabnya wajibkan zikir. Pada sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu kan singkat sekali. Jadi hampir sama sebenarnya menenangkan diri sejenak. Ya. Jika baca itu sempat itu. Subhana rabbiyal azim satu kali. Ya kan? Sejenak sekali itu. Jadi itu sudah sempat tenang. Nah, itu ya cara tumakninah. Nah. Barakallahu fiik. Tafadhal subhanallahi bihamdika. Astagfirullah. Allahu akbar.